Perkenalkan, nama saya Yuyun Hardianti, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Mangkurat. Sekarang saya akan melaksanakan UKM PPG dalam jabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita mulai, Ibu minta kepada Rifai untuk memimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, baiklah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hari apa ya? Rabu. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Desember. Bertemu lagi dengan Ibu pelajaran fisika. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau absen dulu. Andika. Oke, Rifai. Ibu. Oke, Tina. Elia. Nafisa. Oke, Dea. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai fluida. Habis itu ada pelajaran mengenai fluida yang kita pelajari minggu lalu. Pelajaran tentang apa? Hukum Pascal. Siapa yang masih ingat apa itu hukum Pascal? Saya, Bu. Ya, silakan Rifai. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup dan ditarik ke segala arah dalam satu besar. Oke, betul. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair pada ruang tertutup yang diteruskan ke segala arah. Nah, itu ada aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, bisa? Pompa hidrolik dan rem hidrolik. Nah, pompa hidrolik dan rem hidrolik adalah salah satu aplikasi contoh hukum Pascal yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi lanjutan dari fluida. Tapi sebelum itu, coba lihat dulunya ada apa? Ada orang yang lagi cuci tangan. Lalu ada samurai. Ibu rasa dua gambar ini adalah dua hal yang pasti kalian sudah tahu. Nah, di sini ada orang mencuci pakai air hangat. Nah, ternyata setelah dia mencuci pakai air hangat, cuciannya lebih bersih. Ada yang tahu mengapa? Ya, kenapa Tina? Oke, karena menurut Tina air hangat itu lebih efektif membunuh noda pakaian. Nah, yang kedua sunlight itu. Nah, ketika sunlight itu lengket-lengket tuh. Ketika diteteskan atau jatuh ke lantai atau ke wadah, itu susah dibersihkan kalau pakai tisu. Kenapa ya? Ya, makan Dika. Karena kental. Ya, karena sunlight itu kental. Kentalannya apa sama air? Sunlight. Nah, hari ini topik materi kita adalah tegangan permukaan dan viskositas dengan modal pembelajaran problem based learning dengan metode eksperimen. Memecahkannya dengan cara apa? Dengan cara eksperimen atau dengan cara praktikum. Di sana ada alat dan bahan yang sudah disediakan. Nanti di situ percobaannya. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran. Ada alur yang harus kita lakukan dan ada tujuan yang ingin ibu kalian dapatkan ketika selesai pelajaran ini. Yang pertama, melalui tayangan PowerPoint dan studi literasi nanti yang ada dibagikan di modulnya, kalian bisa menjelaskan konsep tegangan permukaan dan viskositas dengan benar dan tepat. Yang kedua, melalui PowerPoint dan studi literasi, kalian dapat menyebutkan contoh penerapan viskositas dan tegangan permukaan. Yang ketiga, melalui eksperimen dan nanti diskusi, kalian dapat menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan tegangan permukaan dan viskositas di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan benar dan dengan tepat.
Penilaian singkat yaitu akhlak kalian bagaimana dalam pembelajaran. Ketika eksperimen kalian gotong royong atau tidak. Habis itu kalian itu kreatif kan tidak. Habis itu bagaimana nalar kalian untuk berpikir secara kritis dalam mengerjakan LKPD. Yang kedua, penilaian saat eksperimen. Saat eksperimen kalian apa? Apakah diam? Ataukah kalian aktif? Lalu saat presentasi bagaimana? Presentasinya apakah kalian cuma diam sebagai anggota presentasi atau kalian ikut presentasi menjawab pertanyaan dari kawan? Yang terakhir, penilaian formatif. Nanti setelah selesai presentasi, Ibu akan membagikan soal di Google Classroom. Kalian kerjakan soal itu yang berkaitan dengan materi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, mohon paham ya. Nah, sekarang sebelum itu tonton dulu video yang akan Ibu tampilkan. Diamati dulu lah videonya ya. Ini video yang pertama. Mengalami ada air yang menetes ke daun. Terus setelah itu ada video yang kedua. Video yang tadi sudah menonton dua video. Ada video mengenai hujan, airnya netes ke daun. Habis itu ada video tentang madu. Sini ada yang masuk pada masalah ini. Kalian akan diberi masalah. Yang pertama, masalah yang pertama itu si Wawan, teman ibu ini punya teman ini namanya Wawan. Wawan ini suka sekali minum madu sebelum tidur. Suka sekali pokoknya minum madu. Rupanya sebelum tidur ini Wawan ini ambil madunya, kesenggol botolnya, jatuh ke lantai. Nah, ketika madunya jatuh ke lantai, ternyata tumpah semuanya, nempel. Wawan mau bersihkan, susah. Kenapa tuh jadi susah? Padahal kan madu itu juga cairan. Kok bisa susah membersihkannya? Nah, nanti dijawab di eksperimen. Yang kedua, ada tadi di gambar air yang netes ke daun. Kenapa sih air ini kan jatuh dari atas itu? Kenapa ketika jatuh di daun lalu bulat-bulat kayak ada panjang? Dan kenapa tidak nempel? Ketika dia jatuh di daun, jadi diam ya, tidak nempel. Sedangkan kita tahu ketika air jatuh, misalnya ke air langsung Nah, untuk menjawab itu semua, kalian akan melakukan yang namanya kerja kelompok. Mau menjawab masalah tadi, kelompoknya sudah Ibu bagi. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Silakan bentuk kelompoknya, mejanya diatur. Sekarang ya.
3. 2. Oke. 2 untuk maju ke depan menerima souvenir. Silakan main. Nah, ini ada sedikit, silakan main bersama-sama ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, udah selesai nih kita belajar. Sudah paham kan? Sudah paham. Ada waktu lagi sekarang. Kita akan mengerjakan soal formatif. Silakan dikeluarkan dulu handphonenya. Silakan dikeluarkan handphonenya. Sudah. Ibu akan share soal di Google Form. Nah. Ibu akan share di grup. Silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya Ibu kasih waktu sebanyak 15 menit.
Pak.